Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini Allah tidak henti-hentinya memberikan kita nikmatnya yang begitu banyak, sehingga dengan nikmat tersebut kita gunakanlah untuk mentaatinya, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga tersambung kepada umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita yang memperbanyak salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam juga termasuk, mudah-mudahan Rasulullah mengingat kita nanti di yaumil akhir untuk pembagian syafaat. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa surat di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam juz 30. Surah Al-Ma'un, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Dan berikutnya pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab mempunyai nama yang lain, yaitu surah Al-Masad. Ini mengisahkan tentang seorang paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul memusuhi beliau, yaitu namanya Abu Lahab. Nama asli beliau adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib atau Abdul Muttalib. Nama kunyahnya adalah Abu Utaibah, namun beliau lebih dikenal dengan nama Abu Lahab karena wajahnya yang memerah. Makna lahab adalah api yang bergejolak. Beliaulah yang paling banyak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala membicarakan Abu Lahab di dalam sebuah surat. Berikut beberapa pelajaran tafsir yang bisa kita gali dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, dan kita bahas faedahnya pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia benar-benar akan
binasa, akan hancur. Tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang telah dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Surah Al-Lahab ayat 1-5. Mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat ini diterangkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Batta. Kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru, "Wahai sekalian manusia." Maka orang-orang Quraisy berkumpul. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa musuh di balik bukit ini akan segera menyergap kalian? Apakah kalian akan membenarkanku?" Kemudian para sahabat menjawab, "Iya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. Sesungguhnya di hadapanku akan ada azab yang sangat pedih." Akhirnya Abu Lahab pun berkata, "Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakaanlah bagimu." Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabi wa tab," hingga akhir ayat surah ini. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4972 dan di riwayat Muslim nomor hadis 208. Tafsir ayatnya, ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahab, yaitu binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini menunjukkan doa kejelekan padanya, suatu doa yang jelek untuk Abu Lahab. Sedangkan ayat sambungannya watab, yaitu sungguh dia akan hancur, akan mati, akan binasa. Ini menunjukkan kalimat berita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Tabbat yada abi lahabin." Maksudnya adalah sungguh Abu Lahab merugi, putus harapan, amalan dan usahanya sia-sia. Sedangkan makna watab maksudnya adalah kerugian dan kebinasaan akan terlaksana, akan terwujud. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Yang dimaksud wa ma kasab yaitu apa yang dia usahakan. Apa yang dia usahakan adalah diantaranya anaknya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Sayasla naron zata lahab," yaitu kelak Abu Lahab akan mendapat balasan yang jelek dan pastinya akan disiksa dengan api yang bergejolak sehingga dia akan terbakar dengan api yang sangat panas. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Istri Abu Lahab dia biasa memikul kayu bakar. Istri Abu Lahab bernama Ummu Jamil, salah seorang pembesar wanita Quraisy. Nama asli beliau adalah Arwa binti Harb bin Umayyah. Ummu Jamil adalah saudara dari Abu Sufyan. Ummu Jamil punya kelakuan
biasa membantu suaminya dalam kekufuran, di dalam penentangan dan pembangkangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada hari kiamat Ummu Jamil akan membantu menambah siksa bagi suaminya Abu Lahab di neraka jahanam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat selanjutnya, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad, dan begitu pula istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu istri Abu Lahab akan membawa kayu bakar, lalu dia akan bertemu suaminya Abu Lahab, lalu dia akan menambah siksa Abu Lahab. Dan memang istri Abu Lahab dipersiapkan oleh Allah untuk melakukan hal ini. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala fi jidha hablum mim masad, yaitu maksudnya di leher Ummu Jamil ada tali sabut dari apa? Dari api neraka. Sebagian ulama memaknakan masad dengan sabut. Ada pula yang mengatakan masad adalah rantai yang panjangnya 70 hasta. Imam As-Sawri mengatakan bahwa masad adalah kalung dari api yang panjangnya 70 hasta. Tafsiran istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar, ada beberapa tafsiran dari para ulama. Pertama, yaitu mengenai ayat hammalatal hatab, yaitu pembawa kayu bakar. Maksudnya adalah Ummu Jamil adalah wanita yang sering menyebar namimah, mengadu domba, yaitu si A mendengar pembicaraan B tentang C, lantas si A menyampaikan berita si B pada si C. Dalam rangka apa? Dalam rangka memanas-manasin atau mengadu domba. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud Ummu Jamil pembawa kayu bakar adalah karena kerjaannya sering meletakkan duri, meletakkan ranjau di jalan yang biasa dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian pendapat ketiga, sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud hammalatal hatab adalah Ummu Jamil biasa mengenakan kalung tapi penuh dengan kesombongan. Lantas dia katakan, aku menginfakkan kalungku ini dan hasilnya digunakan untuk memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya Allah Subhanahu wa taala memasangkan tali di lehernya dengan sabut dari api neraka. Surah Al-Lahab ini adalah bukti nubuwah, kenabian. Surah ini merupakan mukjizat yang jelas-jelas nampak yang membuktikan benarnya kenabian, bahwasanya betul-betul beliau adalah seorang nabi. Karena sejak turun firman Allah Subhanahu wa taala, sayasla naron zatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Abu Lahab dan Ummu Jamil tidaklah beriman sama sekali, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sama sekali beriman kepada Nabi, baik zahir maupun batin, dinampakkan atau secara sembunyi-sembunyi, sama sekali tidak pernah beriman kepada Nabi. Apa yang dikabarkan pada beliau, maka itu benar adanya. Faedah atau pelajaran yang sangat berharga dari surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebinasaan Abu Lahab dan membatalkan tipu daya yang
dia perbuat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubungan kekeluargaan dapat bermanfaat jika itu dibangun di atas keimanan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Lahab punya kedekatan dalam kekerabatan. Nabi itu adalah kemenakan dari Abu Lahab. Namun hal itu tidak bermanfaat sama sekali bagi Abu Lahab karena dia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak merupakan hasil usaha orang tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya anak adalah hasil jerih payah orang tua. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, apapun amalan yang dilakukan oleh anak, baik salat, puasa, dan amalan yang lainnya, orang tua pun akan memperoleh pahala dari anak tersebut tanpa anak itu mengirimkannya kepada orang tuanya. Allah yang akan memberikan pahala kepada orang tua anak soleh tersebut. Tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat keturunan bagi orang yang tidak beriman. Namun sebenarnya harta dan keturunan dapat membawa manfaat jika seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Api neraka yang bergejolak, mendengar berita neraka dan siksaan di dalamnya, seharusnya membuat kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut mendurhakai Allah, takut menentang Allah, sehingga kita pun akan takut berbuat maksiat. Kemudian pelajaran selanjutnya, bahaya saling tolong menolong di dalam kejelekan. Sebagaimana bisa kita lihat dari kisah Ummu Jamil tadi, dia membantu suaminya untuk apa? Untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membahayakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akibat dosa namimah, mengadu domba, yaitu menyulut api permusuhan sehingga diancam akan disiksa dengan dikalungkan tali sabut dari api neraka. Siksaan yang sangat pedih akibat menyakiti seorang nabi. Terlarang menyakiti seorang mukmin tanpa atau secara mutlak. Kemudian pelajaran selanjutnya yaitu setiap nabi dan orang yang mengajak pada kebaikan, pada kebenaran, pasti akan mendapatkan cobaan dari orang yang membenci, orang yang tidak suka pada apa yang kita sampaikan. Inilah sunnatullah, inilah yang akan terjadi, yang mesti kita jalani, dan itu butuh kesabaran yang sangat tinggi. Akibat jelek karena infak dalam kejelekan dan permusuhan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarkan harta kita untuk kebaikan, jangan untuk keburukan. Jadi kalau kita keluarkan untuk kebaikan, maka pahala yang kita peroleh. Jika kita keluarkan untuk keburukan, menolong orang lain, untuk mencelakakan orang lain, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah benarnya nubuwah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil dan Abu Lahab mati dalam keadaan kafir secara lahir dan batin. Mereka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Kemudian pelajaran selanjutnya, tidak boleh memakai nama dengan bentuk penghambaan kepada selain Allah. Karena Abu Lahab disebut dalam ayat ini tidak menggunakan nama aslinya, yaitu Abdul Uzza. Apa arti Abdul Uzza? Yaitu hambanya Uzza. Jadi kalau kita Bapak Ibu memberikan nama kepada anak, kalau memakai kata Abdul, pakailah nama-nama Allah, Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, itu boleh.
Tapi banyak kita temukan di lapangan orang-orang yang menamakan anaknya dengan Abdul, tapi setelahnya tidak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang di dalam agama kita. Padahal Al-Qur'an biasa jika menyebut nama orang akan disebut dengan nama aslinya. Maka ini menunjukkan terlarangnya model nama semacam ini karena mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ahkamul Quran Al-Jassos juz 9 halaman 175. Kemudian nama asli seperti Muhammad itu lebih mulia daripada nama kunyah atau nama panggilan dengan nama memakai abu atau ummu. Alasannya karena dalam ayat ini demi menghinakan Abu Lahab, dia tidak disebut dengan nama aslinya, namun dengan nama kunyahnya. Sedangkan para nabi di dalam Al-Quran selalu disebut dengan nama aslinya, seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah mereka dipanggil dengan nama kunyahnya. Di dalam kitab Ahkamul Quran Ibnul Arabi juz 8 halaman 145. Kemudian kedudukan mulia yang dimiliki Abu Lahab dan istrinya. Dia terhormat di masyarakat, dia dihargai, dia tokoh masyarakat. Itu tidak bermanfaat sama sekali nanti di akhirat. Ini berarti kedudukan mulia tidak bermanfaat bagi seorang di akhirat nanti, kecuali jika dia memiliki keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa pernikahan sesama orang musyrik itu sah. Karena dalam ayat ini Ummu Jamil dipanggil dengan imro'ah, artinya istrinya. Berarti pernikahan antara Ummu Jamil dan Abu Lahab yang sama-sama musyrik, jadi mereka tidak pernah masuk ke dalam Islam, itu kata Imam Syafi'i adalah sah. Demikianlah, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk terus mengkaji Al-Quran dan menggali faedah di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.